Oke, siap. Kita akan lebih seru nih. Kita akan masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, dipersilahkan mau bertanya secara langsung boleh raise hand, atau kalau mau via chat juga silahkan dituliskan dalam chat box gitu ya. Sayang banget nih kalau misalnya di luar mungkin kuliah sama Pak Banu nih bisa jutaan rupiah gitu ya. Kalau sekarang gratis insya Allah dan bahkan bisa sepuasnya gitu ya. Oke, ini ada yang japri. Oke, silahkan dulu nih yang raise hand ada Mbak siapa nih? Mohon maaf. Mbak Zahra, Kak. Mbak Zahra, langsung Ya. aja. Silakan Mbak Zahra pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Pak Banu. Saya kan anak muda yang lagi mencoba untuk berinvestasi ya Pak. Dan saya ingin tahu menurut Pak Banu, investasi yang ideal untuk kaum milenial Pak? Ya, sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Mungkin langsung dijawab aja Pak Banu supaya tektok atau... Oke, langsung dijawab ya, tektok aja ya. Investasi yang paling ideal, saya kira ideal itu sangat tergantung masing-masing. Nggak sama ideal A dengan si B dan seterusnya. Sebutlah Mbak Zahra ini sekarang punya uang berapa, terus punya tujuan finansial apa, tentu tidak sama. Jadi kalau apa nih, terus ketiga kita itu tipikalnya apa? Kalau kita orang yang sangat pengen stabilitas, nggak suka deg-degan dan seterusnya gitu ya, mungkin investasi di sesuatu yang imbal hasilnya rendah tapi stabil lebih kita pilih misalnya. Gitu. Atau mungkin hal-hal yang lain. Saya kira nggak ada yang betul-betul fit for all gitu. Tapi kalau mau yang murah dan gampang-gampang ya mulai dari reksadana lah. Reksadana itu menurut saya pengantar yang paling pas untuk kita memahami dinamika yang ada di pasar saham, kita ngerti obligasi itu apa. Jadi itu kayak niatnya belajar aja. Tapi kalau terlalu besar dari reksadana juga reksadana nggak ada. Reksadana tuh paling gede tahun lalu mungkin ngasih yield 20 sekian persen ya, 28. Ada yang 30% tapi jarang lah. Secara umum di angka kisaran 20, 15, bahkan 10, 13 ya udah bagus. Karena kalaupun 10% itu udah 2 kali deposito kan. 2 kali deposito. Jadi saya kira masing-masing kita mesti memahami diri kita dulu sendiri. Terus tetapkan financial goals-nya. Saya tuh investasi buat apa? Buat haji, buat orang tua, buat apa, silahkan. Yang ketiga adalah baru kita susun rencana investasi versi kita sendiri. Nah, disusunnya tadi sesuai dengan tujuan finansial kita, sesuai dengan karakter kita. Sebutlah saya orangnya, contoh nih ya, saya orangnya yang saya kebetulan belum nikah misalnya. Kebetulan belum nikah, uangnya udah relatif banyak, per bulan saya bisa menyisihkan 40% dari pendapatan saya. Kan gajinya 10 juta, cuma keluar 6 juta maksimal, itu udah semua. 4 juta tuh udah bersih lah, tabungan bersih kita 4 juta. Pengeluaran kita sebulan 6, berarti kita udah punya dana cadangan kira-kira 24 juta, kemudian udah bisa punya asuransi dan seterusnya. Oke, berarti 4 jutanya baru di bulan ke-6 misalnya, 4 juta akumulasi saya coba beliin reksadana misalnya. Reksadana syariah pilih misalnya. Atau saya mau aman dulu aja lah. Saya pengen nikah nih, ini cowok nih ya, hasilnya saya mau mahar terbaik buat calon istri saya. Saya targetnya pokoknya sebulan saya beli emas 1 gram misalnya. Jadi dari 4 juta emas 1 gram. Segram nanti 3 tahun 36 gram tuh, lumayan. Cukuplah buat mahar. Jadi mahar itu jangan seperangkat alat sholat doang. Ya. Kalau kita menghormati perempuan, kasih mahar yang gede gitu, kasih penghormatan. Hamis Daud aja itu 400 gram maharnya. Hamis Daud tuh, kan kita mirip-mirip sama dia, ya nggak? Ya 40 gram lah minimal. Nggak nikah-nikah kalau gitu ya. Ya udah 4 gram kalau gitu. Ya pokoknya kita punyalah rencana yang jelas gitu. Makanya investasi itu kalau bisa jangan cuma di satu keranjang nih. Makanya ada kaidahnya, don't put your egg in one basket gitu ya. Misalkan taruh di emas. Dari 4 juta tadi 1 juta buat emas misalkan. 2 juta di
reksadana misalkan 1 juta di deposito lah yang biar cepat kalau kita perlu. Jadi nanti diukur berdasarkan tingkat likuiditasnya. Nanti sambil reksadana pelan-pelan ngerti, misalkan reksadananya kita pilih reksadana saham yang syariah. Kan jadi belajar tuh. Udah ada akumulasi ilmu setahun, 2 tahun, kayak saya bisa deh sendiri nih. Manajer investasinya saya sendiri aja lah, nggak usah orang lain yang harus kita bayar fee-nya kan kalau ke MI kan. Saya beli aja sendiri, saya tahu kok saya bisa milih saham-saham yang paling penting, pilih yang syariah, kita pelajari, nanti kan di sesi 2 atau 3 dari kajian ini kan ada latihan memahami analisanya ya, teknikal, fundamental, kayak bisa nih. Kita punya rencana sendiri, jadi nggak ada yang fit for all, dan khasnya investasi itu nggak ada satu yang fit buat semuanya, pasti kita harus punya beberapa rencana, beberapa rancangan, disesuaikan dengan tujuan finansial sendiri. Misalkan saya tuh suatu hari, bahkan yang receh-receh ya, saya tuh pengen bikin kayak playground kecil di belakang rumah saya buat anak-anak saya bisa main lebih aman karena pakai rubber bawahnya gitu. Saya hitung-hitung biayanya 20 juta. Oh, ada satu saham yang saya incar sekian, begitu naik di harga yang saya inginkan ya saya jual gitu. Jadi bahkan kita bisa gitu men-setting sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita anggap fit untuk kita masing-masing. Misalkan saya pengen jalan-jalan ini begitu Covid selesai mau jalan-jalan ke New Zealand misalnya gitu. Berapa ya biayanya ya nyewa mobil di sana buat jalan dari utara ke selatan bawa keluarga misalnya. Oh sekian, berarti saya mesti punya tabungan. Kayaknya dari tabungan nanti nyisihin segini, dari investasi saya siapkan segini. Asumsinya sebutlah Januari 2023 misalnya. Clear. Jadi ketika kita punya perencanaan yang spesifik, kita juga ngerti investasi kita diarahkan kemana. Jadi semakin jelas biasanya semakin enak. Dan saran saya, biasakan kita juga punya tujuan-tujuan sosial. Misalnya kayak tadi saya bilang, ini kayak TPA sebelah rumah udah mulai harus diperbaiki nih, saya pengen beliin kayak 2 juta, 3 juta cukup deh, atau 5 juta mungkin beliin papan tulis baru, beli lekar buat anak-anak belajar ngaji, kita beli saham A gitu, ada rezeki misalnya, udah kira-kira harganya naik, untung di level yang kita harapkan, jual, berikan. Jadi pokoknya semakin kita punya rancangan yang baik Mas Sarah, itu akan memudahkan langkah-langkah kita untuk membuat investment plan versi kita sendiri. Saya kira itu, Mas Faris. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Ya, insya Allah menjawab ya Mbak Zahra ya. Nah, tapi tetap tadi yang Mbak Pandu sampaikan dari awal, kerangkanya tetap dipegang ya. Jadi jangan langsung lompat ke sana ya Pak ya. Betul. Tadi sampaikan. Siap, oke. Selanjutnya nih, satu orang lagi nih yang raise hand, ada Muhammad Rifki. Ya, baru setelah itu kita masuk ke chat box ya. Silakan Bang Rifki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini izin terkait mungkin lebih ke saham. Dalam saham itu kan mungkin ketika kita mau beli atau mau jual itu ada sistem bid dan offer itu. Nah, dalam sistem bid dan offer itu ada istilahnya mungkin bid palsu atau mungkin di situ ya seolah-olah itu membeli padahal nanti dicabut. Akhirnya kita juga sebagai investor lain ikut-ikutan, sangat FOMO dan lain sebagainya. Itu bagaimana hal menghindari hal tersebut. Gitu. Terus kemudian dalam pandangan Islam mungkin juga bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dalam ya pertanyaannya ya, teknikal ya. Sebenarnya materi buat di pertemuan kedua atau ketiga ya. Iya. Tapi saya kasih bocorannya sedikit nggak apa-apa. Jadi yang pertama memang yang paling penting ketika kita membeli saham tertentu Mas Rifki, kita memang paham betul. Kayak saya misalkan, saya hari ini mungkin punya 5 lah ya. 5 saham yang kebetulan saya beli gitu. Saya mendalaminya ini serius. Ada satu perusahaan A gitu. Saya baca laporan keuangan 2 tahun 3 tahun terakhir. Dividen dia tahun lalu berapa? Karena saya investor. Jadi bedanya investor sama trader itu apa? Investor itu nyari dividen. Nggak cuma nyari untung dari jual beli saham. Okay? Kita bisa ngukur dividen dia tahun lalu berapa. Kemudian misalkan sahamnya harganya 4.000-an, terus dia bisa ngasih keuntungan 250 per lembar saham tahun lalu. Oh itu bagus tuh.
Kita lihat. Jadi kita kokoh memahaminya. Terus kita tahu bahkan siapa direksinya, kualifikasi personalnya kayak apa. Jadi kita mendalami betul. Atau kalau kebetulan misalkan saya punya saham BRIS tuh, misalkan gitu. Saya tahu siapa direksinya, bisnis ini ke depan akan seperti apa. Saya kenal orang-orangnya, saya bisa baca laporan keuangannya, kepatuhan syariahnya kayak apa. Sehingga saya itu bukan orang yang gampang ikut-ikutan. Saya nggak pernah, saya termasuk orang walaupun punya aplikasi, saya punya saham. Maksudnya saya meletakkan beberapa instrumen, beberapa uang saya di saham, tapi saya bukan orang yang lihat pergerakan harga saham tiap hari. Kenapa? Karena belum saya perlukan juga. Emang kalau saya jual apa? Ngapain gitu? Karena saya bukan pedagang, ada margin 2 perak aja saya jual, enggak. Ya, saya punya tujuan. Ya, kalau udah memenuhi tujuan saya, baru saya lihat. Oh, kalau belum, ya sabar aja gitu. Dilihat. Nanti per tahun makanya kalau saya punya saham, kalau bisa ya, memang jangka waktunya memang tidak terburu-buru gitu. Jadi kita bukan fast selling gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi kita memang betul-betul melihat, sehingga kita memang bukan orang yang gampang terpengaruh oleh perubahan apapun. Kalaupun terpengaruh ya, kalau menurut saya ketika misalkan saya punya saham BRIS, tiba-tiba laporan triwulan 3-nya payah gitu. Wow, itu penting tuh. Saya harus mendalami dengan seksama. Berarti mungkin saatnya jual. Tapi secara normal ketika naik turun itu masih wajar. Makanya kan kalau kita punya aplikasi itu kan kelihatan tuh grafik sebulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Misalkan saham BRIS nih kan ada tuh, kelihatan nggak sih? Kayak gara-gara ini ya. Misalkan 6 bulan, 1 tahun, kita tuh bisa ngelihat selama normal, wajar, ya biarin aja, namanya perusahaan naik turun kan sesuai kinerjanya gitu ya. Tapi ketika kita lihat, oh ini kayaknya makin bahaya nih, kita jual. Tapi kita tahu alarmnya di mana. Jadi bukan gara-gara orang pada jual, kita jual, orang itu namanya goror bahkan. Ada saham A nih, kita nggak ngerti, orang-orang pada beli. Kemarin namanya Bukalapak tuh. Orang-orang gitu. Ya saham gitu, kalau kita nggak ngerti cuma ikut-ikutan beli gara-gara orang beli, ya udah salah. Udah jelas salah. Itu goror namanya. Kita kalau mau beli, pastikan kita melakukan analisa teknikal fundamental dengan seksama. Kita memahami dinamika perusahaan itu. Ngerti dengan seksama kita naruh. Sehingga memang kita bukan apa ya? Bukan trader asal-asalan gitu ya. Investor asal-asalan. Makanya saya tadi bilang, literasi itu kunci. Kalau kita punya literasi yang baik, memahami dengan baik, pasti kita nggak akan orang ngasih harga penawaran palsu misalnya gitu ya, dilepas. Ya, biarin aja, bodo amat, bukan urusan kita gitu. Kita stick pada saham kita lihat pergerakannya, kita jual. Kenapa ya? Kita memang udah memenuhi tujuan keuangan kita. Atau tadi, oh ini kayak peningkatannya udah bagus banget, kayaknya ada kemungkinan turun nih kalau kinerjanya begini. Atau misalnya kita lihat dia kayaknya tahun depan bakal RUPS, kemudian diakuisisi sama perusahaan yang kita nggak suka misalnya gitu ya. Saya termasuk sensitif. Misalkan saya tuh yang zolim aja saya nggak mau beli biasanya. Sebutlah ada perusahaan A. Tiba-tiba ada berita di koran dia nggak bayar pesangon karyawannya dengan baik gitu. Saya bisa jual tuh saham saya, beli saham yang lain. Walaupun dia perusahaan yang ada di list syariah misalnya. Saya pengen yang berkah aja gitu. Sesederhana itu. Jadi kalau udah kokoh cara berpikirnya, hidup kita kan nggak cuma melulu cuan ya, sekali lagi gitu. Jadi kita cuan itu penting, tapi dia tidak segala-galanya. Jadi kita lihat. Jadi insya Allah kita nggak akan bisa termanipulasi oleh permintaan palsu, oleh bit-bit nggak jelas begitu. Kita santai aja. Kita jual juga di harga, misalkan saya jual nih, sebutlah harganya 3.200 gitu. Terus ada orang jualnya macam-macam harganya. Ya kita jual di harga wajar aja. Apapun yang nggak wajar tuh nggak bagus kalau menurut saya. Makanya banyak orang ketipu investasi bodong tuh kalau menurut saya konyol gitu. Ada investasi bodong menawarkan bunga 10% sebulan. Itu udah jelas nggak masuk akal. Bisnis apa coba 10% sebulan? Terus orang nggak peduli karena yang di kepala dia cuma uang, ya beli aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama oke. Bulan keempat jebol. Bulan kelima ditagih nggak bisa.
Tiba-tiba duitnya hilang. Tiba-tiba yang punya koperasi tangkap polisi gitu kan. Kan repot kalau begitu. Ya. Karena nggak wajar dari awal. Nggak mungkin bisnis sektor keuangan yang bisa ngasih keuntungan 30% sebulan aja itu udah bagus banget. Gitu. Kecuali jualan narkoba kali ya. Tapi kan nggak mungkin saya nawarin jualan narkoba. Nauzubillah. Artinya kita mesti paham gitu. Paham ukuran. Dan satu lagi, kita jangan pernah emosional dalam membuat keputusan. Tadi saya masukin di PPT saya kan, jangan pernah emosional. Jadi apapun lah ya, panic buying nggak bagus, panic selling juga nggak bagus. Apapun yang panik nggak bagus. Kita diam, anteng, kita lihat, nah, kita ambil keputusan. Gitu. Itu lebih baik. Bismillah dulu, banyak sholawat, baru ambil keputusan. Itu lebih bagus lagi. Kira-kira gitu Mas Faris. Oke, jadi kokohkan cara berpikir kita, kuatkan literasinya, banyakin modalnya, insya Allah nggak goyang. Wah, Akhir itu yang susah. Sangat menarik dan sangat seru nih. Oke, kita masih ada waktu, insya Allah kita lanjut lagi diskusinya. Mas Rifki cukup menjawab ya, insya Allah ya. Ya, terima kasih Pak Banu. Siap. Ya, jangan jadi spekulan ya, Mas. Oke, siap. Lanjut ke ada lagi nih yang raise hand, Pak Bang Asep Marfu. Silakan, Bang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Banu sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja pertanyaannya begini, bagaimana kita coba terkait dengan greedy ya, kalau terkait dengan greedy itu di saham ataupun di investasi itu kan sangat mengganggu terhadap tadi planning finansialnya ya, entah investasimu apa. Kadang itu kan harus di-manage oleh kita. Dan itu bisa menyebabkan loss terhadap investasi yang kita lakukan. Itu sih bagaimana manage-nya. Yang kedua berarti terkait dengan tadi pertanyaan yang disampaikan, memang di sini harus membedakan antara investasi dan trading ya. Itu dulu kayaknya. Jadi apa itu investasi, apa itu trading? Mungkin itu yang perlu ditekankan oleh kita. Kalau tradingnya harus seperti apa, mungkin itu bisa di part 2 dan 3 besok. Kalau investasi mungkin agak panjang. Makasih Pak Banu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bang Asep. Ini Bang Asep ini teman saya. Dulu zaman di dakwah kampus, saya sekretaris umum FSI FEUI. Nah, ketua umumnya ini Mas Asep. Kita teman mancing dulu. Ya, yang pertama adalah memang kita sekali lagi harus memahami dengan seksama. Satu, tujuan investasi kita. Jadi ketika kita punya tujuan investasi yang spesifik, orang rakus itu biasanya karena memang mindset-nya salah, kalau saya menganggapnya begitu. Orang itu greedy, itu pasti karena dia tidak punya mindset yang baik. Sehingga nafsunya lebih dominan dibanding akalnya, gitu ya. Orang greedy kan biasanya begitu ya. Jadi nafsunya itu nafsu lawamah, atau bahkan kadang-kadang nafsu amaro bisu gitu. Harusnya nafsu kita nafsu yang mutmainnah kan, nafsu jiwa yang tenang gitu. Jadi kita itu nggak tadi kalau bahasanya tidak mudah panic buying, tidak mudah panic selling. Kita jual atau beli itu ya karena memahami betul. Gitu. Orang-orang yang rakus itu biasanya memang ya karena tadi dia pengen untung cepat dengan mudah gitu. Saya kira itu menyalahi kaidah al-ghunmu bil ghurmi al-kharaj bit dhaman gitu ya. Kalau kita belajar usul fikih nanti Ustadz Faris bisa menjelaskan tuh. Udah lulus kelas ekster saya. Kalau nggak bisa menjelaskan berarti nggak saya lulus ya. Emang nggak ada nilainya. Coba sitin doang. Ya, jadi apapun dalam dalam setiap langkah-langkah kita ini kita memang harus melibatkan akal dan hati dengan baik. Jadi kalaupun kita memang beli saham ya memang kita punya tujuan, bahkan tujuannya tadi saya bilang lebih dari sekedar kita dapat cuan. Kenapa saya punya saham BRIS gitu? Karena saya tahu banyak teman saya kerja di situ dan saya punya kontribusi terhadap kemajuan ekonomi syariah misalnya. Kenapa saya punya saham Telkom gitu? Karena saya tahu ini perusahaan yang baik, ada teman saya kerja di situ,
itu perusahaan yang insya Allah baik, masa depannya juga telekomunikasi, bisnis masa depan. Saya paham, jadi semua basisnya kefahaman saya memang. Saya nggak bakal beli saham yang nggak jelas. Apalagi gara-gara hype tertentu orang beli, nggak tertarik. Gitu. Saya berharap juga teman-teman begitu. Jangan pernah tertarik sesuatu yang instan gitu. Nggak ada yang instan. Yang instan aja lah, cukup satu yang kita tertarik. Sisanya udahlah gitu ya. Karena proses itu sesuatu yang penting. Bahkan 1-2 saham kita kalau bisa orientasi jangka panjang 5 tahun, 6 tahun, barokahnya luar biasa. Memang kita percaya itu ini sesuatu yang besar. Maka tadi kalau masuk pertanyaan, beda trader sama investor paling simpel ya kalau mau saya. Investor itu mengharapkan dividen. Kenapa percaya dividen? Karena saya percaya dengan perusahaan itu. Saya melihat ini perusahaan bagus gitu. Saya tungguin lah bagi dividen. Itu kan ada orang yang kerjanya beli jual. Yang itu malah jadi nggak sehat jiwanya tuh. Kayak orang sakit gitu. Benar, apalagi tiap hari ngeliat grafik gitu, termenung gitu. Termenung tuh ya tadabbur Quran lebih bagus ya nggak? Ini orang termenung ngeliatin grafik gitu. Ya kalau duitnya banyak, saya 10 juta, ya 10 juta doang. Ya kalau kita stres gitu ya untuk duit 1 triliun masih bisa dipahami lah gitu ya. Kalau stres untuk urusan kecil, mendingan kita stresnya mikirin umat gitu ya. Mikirin sesuatu yang lebih esensial gitu ya. Uang taruh aja, biarin. Insya Allah kalau kita beli dari awal analisa teknikalnya bagus, fundamentalnya bagus, biarin aja. Oh lagi turun ya udah, nanti juga bakal naik lagi. Lihat trennya coba 5 tahun terakhir, kalau di perusahaan udah 5 tahun ya. Kalau kayak Breeze belum 5 tahun, jadi nggak bisa diukur. Yang udah perusahaan-perusahaan tua kita beli gitu ya, aman lah. Turun nanti juga bakal naik lagi. Toh kita nggak niat, hari ini saham nih saya niatin buat anak saya kok, misalnya gitu. Ini perusahaan udah umurnya juga udah 80 tahun, misalnya gitu ya. Ini perusahaan udah 50 tahun, ini perusahaan udah, ya biarin aja, santai aja. Kenapa? Karena memang kita niatnya di situ. Ini masuk juga pertanyaan Nur Syifa nih, bagus nih, tentang zakat ya. Ini di chat ya, saya masuk sekali. Karena ini menjawab pertanyaan Mas Asep nih. Nanti ini bedanya zakat bagi investor sama bagi trader. Kalau kita, ya sama kayak zakat perdagangan dengan zakat penghasilan. Oke. Kalau kita investasikan, maka keuntungan investasi itu diakumulasi. Menambah kekayaan kita. Oke. Zakat malnya dari apa? Dari keuntungan. Kalau kita pedagang, maka kita mesti hitung pokoknya. Kita masuk ke pasar dengan uang 100 juta. Putar bolak-balik, jual beli, kita akumulasikan. Pokok itu dihitung. Karena kalau zakat perdagangan, inventory dihitung kan? Inventory dimasukkan. Jadi beda. Investor itu zakatnya pasti lebih kecil. Secara persentase ya. Kalau secara nilai ya tergantung duit kita masing-masing. Tapi kalau dia trader, maka ngitung zakatnya dari modal yang dia masukkan di awal plus keuntungan dari aktivitas bisnis yang dia lakukan. Jadi kalau kita masuk dengan angka sekian dan seterusnya, zakatnya jadi lebih mahal. Maka jadilah investor. Kalau jadi trader di pasar aja, dagang aja real gitu, bukan dagang saham lah kalau bisa. Jadi memenuhi maqasid. Kan kita investasi di pasar saham nawaitunya apa? Punya kepemilikan. Ya kan itu kan bedanya kita punya saham atau kita beli obligasi. Sebutlah ada perusahaan. Dia nerbitin corporate bonds. Indosat pernah nerbitin tuh, sukuk korporat gitu. Kemudian dia juga punya saham. Apa bedanya kita punya obligasi dengan kita punya saham? Kalau kita punya obligasi, kita kayak minjemin uang yang nanti dibayar. Ada kayak imbal hasil setiap bulan. Kita tidak pernah memiliki Indosat itu. Tapi kalau kita punya saham, kita tuh punya kepemilikan, walaupun cuma 0,0 sekian persen, misalnya kalau duitnya sedikit. Kalau uangnya banyak, nanti 1%, 2%, dan seterusnya. Beda kan antara memiliki dengan tidak memiliki. Nah, investor yang baik itu memang nawaitunya ke sana. Ini perusahaan meyakinkan, saya optimis ke depan bakal bagus, saya beli. Tapi bisa jadi ini kita niatkan untuk 5 tahun, tiba-tiba ini untuk buat anak saya deh, anak saya mau kuliah gitu, saya mau kasih saham nanti misalnya gitu. Anaknya udah SMP gitu, anaknya Pak Asep udah SMP misalkan, saya kasih ini. Terus tiba-tiba di tengah-tengah misalkan ada perubahan manajemen yang kita ngerasa nih kayaknya nggak suka, ya jual aja, nggak ada masalah. Jadi alasan kita menjual atau membeli itu basisnya memang pemahaman. Entah itu karena udah butuh, oh ini udah sesuai dengan ekspektasi saya jual, atau memang
ini nggak benar nih kalau saya biarin ini bakal saya punya kontribusi. Misalkan saya beli saham perusahaan kertas gitu. Terus kita tahu dia melakukan pembalakan liar, melakukan perusakan hutan tanpa reboisasi, tanpa menanam kembali. Wah, ini nggak berkah. Kalaupun saya dapat untung dari dia, nggak berkah. Tinggalin aja. Jual aja sahamnya, beli saham yang lain. Misalnya begitu. Saya punya satu saham plantation gitu. Saya lihat-lihat, wah ini. Saya udah niat jual, cuma harganya belum balik. Saya tungguin harganya oke, baru saya jual. Oke itu dalam artian sekedar nutupin modal saya aja. Sekedar nggak rugi aja gitu. Tapi saya tahu ini perusahaan bakal bagus. Cuma saya baca-baca kok kemarin dia kelakuannya makin ada perilaku bisnisnya yang kurang baik gitu. Yang saya khawatirkan nggak barokah aja. Gitu. Jadi kita memang bahkan sampai ke sana kalau menurut saya berpikirnya. Sehingga kita namanya investor kan gitu. Kenapa begitu? Karena kita memiliki. Beda kalau sukuk, obligasi. Kita tuh cuma dia mau bikin project gitu. Project A gitu. Kemudian dia misalkan bikin jalan tol. Dia nerbitin surat utang. Ya kita dapat bagi hasil dari itu udah selesai gitu doang. Tapi kita tidak pernah memiliki perusahaan itu kan. Kalau kita mau memiliki ya punya saham itu salah satunya. Dan beda banget antara memiliki dengan tidak memiliki. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab ya Mas Asep. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Banu. Makin seru, makin mantap. Kita diingatkan oleh panitia 10 menit terakhir. Oke, di sini kalau kita lihat chat box nih ada berapa nih? 3 pertanyaan ya, kurang lebih ya. Mungkin yang pertama nih tentang Bitcoin. Nah, ini ada yang via Japri ya. Pak Banu mengatakan kalau Bitcoin dan cryptocurrency merupakan alat tukar dan tidak bisa dijadikan investasi dan masuk ke haram. Bagaimana kalau menabung falas? Itu yang pertama Pak Banu. Ya. Kemudian yang kita ini dulu ya, compile dulu ya Pak Banu ya. Boleh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hukumnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan aplikasi investasi dengan harga 100.000. Maksudnya yang lagi banyak ditawarin nih. Itu secara hukum gimana gitu ya Pak Banu? Apakah itu bisa terjaga kehalalannya? Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya investasi saham di Bank BCA lewat aplikasi Lampu Aladin. Oke, sponsor nih. Itu halal apa haram ya Pak? Pertanyaannya ini banget ya, halal atau haram ya. Oke, itu yang ketiga. Satu lagi nih Pak Banu dari dari Sheila juga. Untuk nabung emas di aplikasi e-commerce itu bagaimana ya Pak? Apakah termasuk investasi dan bagaimana kehalalannya? Oke, ada 4 ternyata Pak Banu. Mungkin boleh dijawab secara umum. Ya, yang pertama ya, sama dengan dolar, cryptocurrency dan segala macam gitu. Sebenarnya kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Kita tuh mau ngapain? Sebutlah saya nih, saya pengusaha eksportir atau importir. Saya memang perlu dolar dalam transaksi keuangan yang saya lakukan. Maka saya punya dolar banyak ya sah-sah aja. Kalau kebetulan kemudian ada peningkatan nilai tukar dan saya dapat keuntungan karena perubahan nilai tukar itu ya alhamdulillah. Tapi nawaitunya tidak untuk mengambil keuntungan dari perubahan nilai itu. Itu anjurannya ya, karena tidak memenuhi maqasid itu. Sama cryptocurrency apalagi, lebih nggak jelas lagi dibanding dolar. Yang saya sampaikan tadi bukan kata-kata saya, fatwa beberapa ulama. Jadi Dewan Syariah misalkan nasional, ini pendapat salah satu ulama di DSN MUI, ya dia boleh untuk transaksi. Sebutlah Mas Faris mau ikut kursus apa gitu di Amerika, bayarnya mesti pakai Bitcoin atau pakai Dogecoin atau pakai apapun lah cryptocurrency. Kita beli untuk ikut kursus itu boleh. Kita mau beli Tesla di Amerika, kalau kita orang Amerika beli Tesla tuh oke pakai Bitcoin gitu. Kita beli Bitcoin untuk apa? Supaya mau beli Tesla misalnya gitu, beli mobil. Ya boleh, karena kepentingannya transaksi, bukan investasi. Tapi kalau kita beli uang itu, kemudian kita jual ketika harganya tinggi, namanya investasi. Dan ulama sepakat nggak boleh. Ya kita ikutin aja. Ulama kita ngomong apa. Kalau saya sih sesederhana itu. Sama halnya dengan dolar. Dolar kepentingannya ada nggak? Sebutlah
saya rajin jalan-jalan ke luar negeri, ikut conference, daftar ini, itu. Saya juga punya rencana sama anak saya kemana dan seterusnya. Maka saya punya dolar ya sah-sah aja. Kepentingannya buat apa? Buat keperluan saya nanti pakai. Qadarullah misalnya harganya naik atau turun ya udah disesuaikan saja. Atau kita atur, ya kalau lagi turun janganlah kita keep aja, kalau lagi naik nanti baru kita jual misalkan. Itu boleh, tapi itu sisa. Jadi tidak diniatkan dari awal untuk kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya. Mudah-mudahan jelas ya. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya yang kedua? Sebelum yang BCA lampu Aladin, sebelumnya apa? Apa iklan-iklan yang nawarin apa aplikasi apa investasi mudah start from 100.000? Ya investasi apapun memang mudah kalau kita ngerti ilmunya. Reksadana 10.000 juga bisa, Pak. Mas Faris pengen beli reksadana. 20.000 doang duitnya. Ya tapi kan 20.000 kalau yieldnya 10% setahun. Ya itu cost of learning aja kalau bahasa saya, biaya belajar gitu. Orang investasi ya sebenarnya dinilai yang memang nilai itu memenuhi ekspektasinya dia gitu. Ya kalau kecil-kecil anggap aja itu belajarlah, latihan. Sama halnya ketika kita misalkan melalui aplikasi, ada Bibit, ada iPod, ada apa nih, lampu Aladin atau apapun gitu ya. Pertama, satu pilih yang halal. Ini menjawab yang ketiga. Bank BCA dan bank secara umum tidak dimasukkan ke list saham halalnya Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman yang mau beli saham sendiri melalui aplikasi sendiri. Sekarang banyaklah, hampir semua perusahaan sekuritas punya aplikasi dan bagus-bagus, tampilannya juga enak banget ya. Saya juga pakai beberapa untuk tahu aja update. Pilih yang ada di list saham syariah. Gampang banget kok, tinggal buka websitenya Bursa Efek Indonesia, mana daftar efek syariah, udah ada semua. Dan BCA tidak masuk di situ. Jadi saran saya Mas Jonathan dijual itu saham BCA-nya, belilah saham yang lain. Saham yang kalau pengen bank ya beri satu-satunya, 2 sama BTPN Syariah ya, 2. BTPN Syariah juga bagus tuh, stabil juga harganya, baik gitu. Bisa. Kalau aplikasi kan cuma alat tempat instrumen untuk membeli ya gitu. Sebenarnya kan tetap duit kita itu cuma dia aja membantu, nanti minta fee sewajarnya gitu. Pilih instrumen, pilih aplikasi satu yang tampilannya bagus sehingga memudahkan kita dalam membuat keputusan. 2, pilih aplikasi yang menyediakan layanan syariah. Ini nggak promosi tapi salah satunya iPod syariah tuh ada tuh. Emang enak gitu, jadi emang udah dipilih, kita nggak pakai repot, kan kita kadang-kadang nggak punya waktu juga untuk ngecek satu persatu kan, gitu. Jadi pilih yang syariah lebih enak. Jadi Mas Jonathan dijual sahamnya, yang BCA beli saham yang lain, gitu ya. Semoga jelas. Yang keempat apa tadi? Nabung emas, Pak Banu, via aplikasi e-commerce. Saya termasuk yang agak konvensional ya, nabung emas itu jadi gini, banyak usaha-usaha hari ini sebenarnya ngambil margin dari ketidaktahuan kita, gitu kalau bahasa saya begitu. Kalau kita agak pinter ya, apalagi anak Himpas, anak UI, kita sekolah agak bener gitu, kita sebenarnya kan bisa baca. Kita nabung emas ya kita nabung aja sendiri, kumpulin uang di tabungan, sampai nilai tertentu beli emas. Kekumpul 10 juta beli 10 gram. Nanti nabung lagi, kekumpul 10 juta lagi, beli 10 gram lagi. Sekarang beli emas gampang banget kan? Nggak perlu ke toko emas. Nggak apa-apa nyebut merek ya, Bukalapak, Tokped, ada semuanya. Dan ada asuransinya segala macam. Barang aman nyampe ke rumah kita tuh. Tinggal kita pilih mau yang bentuknya koin, mau yang bentuknya kotak-kotak gitu ya, bebas aja. Kita nabung aja sendiri, kumpulin sendiri. Karena kalau kita nabung di aplikasi, atau nabung di orang, atau nabung di bank, atau di siapapun, ya pasti ada margin yang diambil sama dia, ya nggak sih? Ya halal, sah-sah aja, asal aplikasinya benar ya. Kayak misalkan dulu yang bagus itu BSM ya, sebelum kemudian jadi BSI, nggak tahu masih ada nggak layanan produknya. Masih ada. Masih ada ya, tabung emasnya BSM tuh termasuk yang bagus menurut saya, karena dia ngasih harga yang baik, kemudian transaksinya juga baik, karena kalau kita misalkan beli nabung 100 gram gitu, emang ada tuh emasnya 100 gram, boleh kita bawa pulang, boleh dititipin di safe deposit box-nya dia juga boleh gitu, terus kita nyicil deh habis itu kan.
nggak ada masalah, baik-baik aja sebagai sebuah opsi biar kita, ya saya kira disesuaikan dengan kita masing-masing ya. Cuma sekali lagi kalau saya termasuk yang daripada kita ngasih margin ke orang, mendingan kita akumulasikan aja untuk diri kita sendiri. Atau kecuali kalau kita memang punya kepentingan tertentu, misalnya emas lagi turun nih harganya, datanglah kita ke bank syariah tertentu itu. Saya mau dong 100 gram gitu, minta pembiayaan, beli emas, merubah emas, kemudian saya bayarlah tiap bulan untuk masa sekian gitu, nanti saya punya sendiri deh full tuh emas itu 100 gram. Ya sepanjang tidak ada unsur-unsur yang sangat menguntungkan gitu, ya margin coba. Kenapa misalkan ini contoh aja, kenapa aplikasi kayak Flip itu laku ya kan? Cuma 6.500 ya. Coba kalau udah kali sekian transaksi, ya nggak sih? Saya pakai Flip aja, kemudian diakumulasi sama Flip kan. Oh, kamu udah menghemat 1.200.000. Lumayan juga 1.200.000 kan. Makan bakso bisa berkali-kali itu kan. Gitu. Jadi kalau kita bisa margin yang nggak diambil orang, ya kita optimalkan aja sendiri marginnya buat kita. Gitu. Tapi ya kalau kita memang tipikal orang yang merasa perlu dibantu, dipandu, dengan kita ikut aplikasi atau lewat bank tertentu atau e-commerce tertentu, kita jadi rutin, dan seterusnya, kemudian lebih terakumulasi, ya disesuaikan aja dengan kebisaan dan kemampuan kita untuk kemudian bisa dapat untung yang paling fit bagi kita. Gitu Mas Faris kayaknya. Oke, siap. Jazakallah khair. Karena waktu juga, jadi kita harus cukupkan diskusinya sampai di sini. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa mengikuti temani di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah akan lebih dalam, bahkan kita bisa bahas dan bedah lebih praktisnya ya gitu ya nanti dalam pertemuan berikutnya. Saya pikir saya tutup dengan satu kalimat simpulan gitu ya, meskipun kalau dirangkum ini semuanya masalah rangkuman nih, materinya daging semua kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Prinsipnya investasi ini berbicara tentang tujuan finansial yang kita inginkan. Literasi dan keberkahan menjadi prasyarat utama yang harus kita pegang dalam menjalankannya. Mudah-mudahan materi barusan dapat menjadi insight baru dan tentunya pegangan buat kita yang baru mau coba atau bahkan sudah menjalani aktivitas ini. Terima kasih Pak Banu Muhammad, sekali lagi kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Demikian saya pikir setelah selesai rangkaian acara kita, saya sebagai moderator pamit mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Foni selaku MC. Pamit ya. Ya, Bapak. Terima kasih Mas Faris. Luar biasa dan menarik sekali tadi pembahasan kita ya, terkait dengan bagaimana kita meluruskan mindset kita untuk berinvestasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan goals kita. Dan insya Allah ini menjadi materi pembuka ya untuk webinar Temani ini. Sebelum ditutup, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Pertama, informasi untuk pemenang resume challenge yang sebelumnya, dan insya Allah akan mendapatkan hadiah cash 200.000. Yang pemenangnya akun IG @srizki11 atas nama Siti Hardiati Sri Rizki. Oke, ada di sini orangnya? Ada Mas. Ada, alhamdulillah ya. Silakan nanti menghubungi Mbak Agnia ya. Selamat ya. Ya, makasih. Ya, nanti untuk pengambilan hadiahnya bisa langsung ya untuk menghubungi panitia, ada Mbak Agnia. Kemudian yang ini ya, untuk informasi pada teman-teman semua, seperti yang disampaikan di awal tadi juga kita ada ini Temani Challenge untuk membuat resume. Silakan teman-teman semua yang hari ini hadir kemudian membuat resume dan menguploadnya di IG, bisa dengan foto maupun video, kemudian tag akun Instagram Temani Official. Nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Oke, dan juga sebagai penutup teman-teman. Kakak. Mohon untuk mengisi ini ya, evaluasi webinar kita pada pagi hari ini.
bisa untuk link evaluasinya sudah di-share di chat box-nya. Silakan dimohon untuk diisi sehingga nanti bisa untuk dievaluasi dan perbaikan bagi panitia untuk agenda ke depannya. Kira-kira itu saja untuk agenda kita pada siang hari ini. Berhubung sudah mendekati waktu zuhur juga, mari kita tutup untuk agenda kita pada siang hari ini. Kita sama-sama tutup dengan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja, saya sebagai selaku MC mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan agenda kita pada hari ini menjadi agenda yang Allah ridhoi dan kita tidak hanya mendapatkan materi tapi juga mendapatkan pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saja ditutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nina dari RT 4 RW 2 mengucapkan terima kasih atas adanya bazar ini. Alhamdulillah ini sangat ngebantu banget di saat kondisi lagi sedang seperti ini. Mudah-mudahan acara ini terus dan maksudnya sering dilakukan gitu untuk ngebantu warga sekitar. Terima kasih.